fatahlah, kamu akan celaka. Nah, kita di sini tentunya ingin menjadi aliman. Ketika datang di sini, kita ingin menjadi aliman, ya. Menjadi orang yang berilmu. Kalau sudah menjadi orang yang berilmu, maka sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang disampaikan. Kalau ilmu itu hanya untuk kita sendiri, ya, maka tidak akan berguna. Ataupun kalaupun berguna, bergunanya hanya dampaknya pada diri kita saja, ya. Maka ibarat seperti air. Ilmu itu ibarat seperti air. Kalau terus dialiri, ya terus memberikan kehidupan, ya, terus memberikan manfaat kepada lingkungannya, ya. Sekecil apapun makhluk yang berada di sekitar air yang mengalir itu, ya pasti akan hidup sejahtera. Dia akan hidup, ya, ya bahagia, damai, ya, sejuk. Maka air itu juga kemudian kalau terus tergenang, maka dia akan, ya, menimbulkan lumut, menimbulkan kotoran, ya, jentik-jentik, ya, kemudian bisa menimbulkan penyakit. Tapi kalau terus mengalir, maka dia tidak akan menimbulkan penyakit. Itulah sebenarnya makna filosofi daripada ilmu itu. Maka ilmu yang sudah kita pelajari hari ini dan juga hari-hari yang akan datang harus terus kita alirkan, ya. Terus kita alirkan kepada saudara-saudara kita, karena memang tugas kita di muka bumi ini untuk menjadi da'i, ya. Tadi malam kita bersilaturahim di orang tua, di tokoh, ya, di kampung ini. Luar biasa, masya Allah, pengalaman beliau, ya. Beliau bercerita bersemangat begitu karena bahagia sekali bertemu dengan para da'i dari berbagai negeri, ya, dari berbagai pelosok, ya, dari berbagai ujung, ya, di penjuru Indonesia ini. Dan beliau luar biasa, masya Allah. Tapi beliau, ya, sangat mengharapkan kalau dai-dai yang di program di Cordova ini, ya, kalau bisa semuanya akan menjadi dai ambasador, ya, yang diterjunkan sampai ke seluruh pelosok negeri. Sebab apa? Kata beliau, di bumi ini dihuni oleh 7 miliar lebih manusia, ya, 7 miliar lebih manusia di bumi ini. Baru ada 1,7 miliar yang mengucapkan La ilaha illallah. Selebihnya itu belum. Ini menjadi tanggung jawab besar umat Islam. Bagaimana sehingga orang yang masih berapa miliar tadi? 5. Ya, 5 miliar lebih tadi itu bisa mengucapkan La ilaha illallah. Satu kerisauan beliau, kata beliau itu, kalau kemudian nanti kita semua ini meninggal atau dunia ini dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar, lalu ditanya satu-satu, dan orang yang tadi tidak pernah tahu tentang la ilaha illallah 5 miliar manusia lebih itu akan menuntut, ya, kepada orang yang sudah pernah tahu la ilaha illallah. Apakah kita pernah menyampaikan la ilaha illallah kepada 5 miliar lebih manusia itu? Maka kata beliau, kalau dapat, ya, menjadilah da'i tidak hanya dalam lingkungan kita, ya, tapi menjadi da'i yang kemudian tembus. Maka di Cordova itu, ya, melintas dakwah, melintas batas, ya, insya Allah, ya. Kemudian mengajarkan la ilaha illallah itu kepada orang-orang yang belum tahu, ya. Bahkan beliau dengan semangatnya, tidak ada salahnya kita mengajak orang-orang, ya, untuk mengucapkan la ilaha illallah. Sebab beliau memberikan beberapa contoh kasus, ya. Di Jepang misalnya ada seorang ustadz yang dikirim ke sana, ya, lalu berdakwah. Kemudian di Amerika juga ada seorang ustadz yang dikirim ke sana berdakwah, ya. Di sana banyak orang-orang yang beragama selain Islam, tapi kemudian dia tidak percaya kepada agama orang tuanya. Banyak kalangan muda, anak-anak milenial itu kemudian meninggalkan agama mereka itu. Mereka menganggap agama yang mereka anut oleh orang
khayalan, ya. Agama yang hanya sekedar hayalan kosong saja. Lalu masih mengambang ini. Nah, bagaimana kemudian dia bisa tahu tentang la ilaha illallah? Ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Maka kita harus menjadi apa dulu? Aliman, kata Rasul. Kun aliman. Harus menjadi orang yang berilmu dulu, baru bisa menyampaikan ilmu. Kalau tidak bisa menjadi orang berilmu, kata Rasul apa selanjutnya? Au muta'alliman, yang mau belajar tentang ilmu. Sekarang kita belajar, ya. Kita belajar bagaimana menjadi seorang yang berilmu. Kita belajar bagaimana menjadi seorang yang menyampaikan ilmu. Kita belajar bagaimana menjadi seorang yang bermanfaat bagi orang lain, ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna atau bermanfaat bagi manusia lainnya. Kalau hidup hanya untuk diri sendiri, kambing hidup tuh, ya. Kambing hidup sendiri itu nggak pernah mikir di lingkungan tuh bagaimana kawannya itu bisa baca tulis, ya, atau bagaimana kawannya itu bisa makan, ya. Ayam itu hidup hanya bisa hidup saja. Kalau mau sekedar hidup saja. Makhluk-makhluk lain itu Allah ciptakan untuk sekedar hidup saja, ya. Tapi kalau untuk bermanfaat bagi yang lain, inilah kemudian diciptakan manusia, ya. Fi ahsani taqwim, kan begitu. Makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal pikiran yang lengkap, ya, dengan fasilitas organ tubuh yang lengkap, ya. Dan ya paling lengkap dari semua makhluk lainnya. Ya, inilah manusia, ya. Maka harus bermanfaat, ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kita insya Allah harus bermanfaat, ya, bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita, ya. Nanti kemudian misal ditugaskan untuk berdakwah di mana begitu, ya. Ya, semua siap ya? Insya Allah. Ya. Apakah bersedia, misalkan nanti disumpah, apakah saudara bersedia untuk ditugaskan untuk berdakwah di seluruh penjuru alam ini? Siap. Insya Allah. Insya Allah. Apakah saudara bersedia dan siap untuk meninggalkan anak istri? Siap. Siap. Apakah Anda dan saudara bersedia untuk meninggalkan pekerjaan yang Anda tekuni hari ini untuk berdakwah menyampaikan la ilaha illallah di ujung negeri sana? Sudah. Siap. Ya kalau dai ya begitu. Harus siap dengan segala konsekuensinya. Ya. Dengan segala konsekuensinya. Ya. Kalau tidak mau mengambil konsekuensi, ya, jangan mengambil urusan yang namanya urusan dakwah ini. Sebab urusan ini urusan yang paling mulia. Saya paling senang itu kalau mendengar teman-teman jamaah tabligh itu kalau berbicara tentang dakwah itu, masya Allah, isi semua itu. Ya. Kalau mereka bayan, ya, atau tarhib gitu, ya, atau memberikan motivasi itu, isinya itu masya Allah sangat memotivasi dan sangat menyemangati kita yang, ya, masih lemah-lemah, ya, masih lemah lembut, ya. Masya Allah, ya. Ya, aliman atau ta'aliman atau mustami'an, kata Rasul yang ketiga, ya. Jadilah orang yang ketiga, mustami'an, minimal mau mendengarkan ilmu, ya, mendengarkan. Dengan mendengarkan, insya Allah, ya, akan terus mempengaruhi, ya, karakter, mempengaruhi akhlak, mempengaruhi tradisi, mempengaruhi kebiasaan, ya. Mustami'an, mendengarkan. Minimalnya begitu kata Rasul. Kalaupun menjadi mustami'an juga tidak bisa, ya, au muhibban, ya, minimal menjadi orang yang suka saja, ya. Saya suka mendengarkan ceramah, minimal suka saja, ya, atau mencintai saja ilmu itu. Ya, sederhananya begitu. Artinya ini Rasul memberikan motivasi, ya, aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban. Janganlah kamu menjadi khamisan, orang yang kelima. Artinya orang yang tidak tergolong dari yang empat tadi, ya. Kenapa? Fatahlah, maka kamu akan celaka. Kenapa celaka? Sebab dunia ini membutuhkan ilmu, akhirat juga membutuhkan ilmu. Kalau mau hidup bahagia dunia, bila ilmu, ya. Mau hidup bahagia akhirat, bila ilmu. Ya. Kalau mau hidup kedua, ingin bahagia dua-duanya, juga dengan ilmu. Maka ilmu itu harus, ya, dimiliki oleh
setiap kita, apalagi seorang dai ya. Tadi malam Pak apa namanya Ustaz Pak Kiai Haji Pak Ibrahim Mansur ya, beliau menyampaikan kalau dai-dai dompet apa itu kalau dikirim ke luar negeri itu apakah dia harus memiliki apa bekal ilmu agama yang bagus? Ya iya, itu standar itu ya, standar. Jangankan dikirim ke luar negeri, dikirim ke dalam negeri, dalam kampung saja, dalam RT RW, dia harus punya ilmu dulu. Ya maka itu kita minimal punya bekal ilmu agama, kemudian menyampaikan. Sebab apa? Ilmu agama ini menjadi jaminan bagi kita, jaminan dunia dan akhirat. Kalau orang hanya belajar ilmu dunia saja, itu jaminannya mungkin dunia dia hidup sejahtera, bahagia, damai, hidup kaya raya gitu. Tapi kemudian nanti di akhirat dia sengsara, ya. Sebagaimana kan Imam Al-Ghazali membagi manusia itu, ya. Ya sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Ya, bahagia di dunia, ya. Sejahtera, hidup kaya raya, ya. Kemana-mana dia suka, mau terbang kemanapun uang ada, ya. Mau pergi piknik kemanapun bekal uang ada, mobil kendaraan tersedia, ya, sopir selalu siap dengan berbagai macam fasilitasnya, mau masuk lewat jalan tol pun bisa, ya. Jangan-jangan kemarin masuk jalan tol mau pakai kartu nggak bisa masuk ya. Akhirnya keluar lagi gitu. Nah, kalau dia punya uang kemana-mana pun dia bisa, ya. Tapi dia lupa ya bahwa hidup di dunia ini ya hanya sementara. Begitu sampai di akhirat, sakiyun dia, sengsara, ya, melarat di sana, kere di sana. Begitu ketemu, ini kan dulu dunia kaya ini loh, kok di emperan neraka, atau bahkan di dalam tengah-tengah neraka, atau mungkin dia di surga tapi ini di pohon-pohon, ya, syukur ya di pohon ya, ya, di teras begitu di taman itu, masya Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita semua ini menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala, beserta keluarga kita, sanak famili kita, ya. Maka saya itu selalu motivasi diri saya, ya, para sahabat sekalian, saya ini tidak mengajari. Saya selalu motivasi diri saya itu bagaimana menjadi minimal kita berusaha untuk menghafalkan Al-Quran untuk anak-anak kita. Kalau hari ini kita belum bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz, ya kita berusaha untuk menghafalkan anak-anak kita 30 juz, ya. Atau minimal juz 30 lah, ya. Minimalnya itu. Kalau juz 30 pun nggak bisa, di dalam juz 30 itu ada yang kita hafal, ya. Ada yang kita hafal. Sebab apa? Fadilah menghafalkan Al-Quran itu luar biasa, masya Allah. Dia bahkan memberikan mahkota. Dia bisa memberikan syafaat untuk 100 orang, ya, di surga itu. Ya, seorang penghafal Al-Quran itu bisa memberikan syafaat untuk 100 orang. Ya, kalau dia kenal kita 100 itu kita termasuk di dalamnya. Atau kita adalah orang tuanya, nanti dialah yang memberikan mahkota, ya, dari cahaya, masya Allah, ya, di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mudah-mudahan ya berazam dulu, ya, berniat dulu. Yang sudah punya anak, yang sudah punya istri satu, ya, ya, anak satu, anak dua, anak tiga, ataupun mau nambah lagi boleh, ya, sebanyak-banyaknya. Paling tidak satu lah yang menjadi penghafal Al-Quran dalam rumah kita itu, insya Allah, ya, Ustaz. Saya kira ini hanya sekedar menambahkan dari Ustaz Jumali tadi. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kekuatan, ya, diberikan apa semangat, ya, spirit untuk terus menyampaikan la ilaha illallah sampai ke seluruh penjuru dunia ini. Itu sudah menjadi tanggung jawab dan tugas kita. Karena kelahiran kita di muka bumi ini kan kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Salah satu dari ta'muruna bil ma'ruf itu adalah menyampaikan la ilaha illallah kepada siapapun yang belum mengetahui kalimat itu. Saya kira ini sebagai tambahan saja, sebagai penguatan, ya, untuk menambahkan dari Ustaz Jumali tadi yang sudah mengingatkan kepada kita tentang bagaimana kekuasaan dan kemahaesaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan terus mengingatkan kepada kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhai kita dan kita di pagi hari ini kita
kita akhiri bersama-sama dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.